Nama saya Rohimatul Maisyarah, NPM 2022-02-01-00-128, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang algoritma Grady dan penyelesaian dari studi kasus dengan bahasa pemrograman Python. Algoritma Grady. Kode program yang saya pilih adalah kode program pengembalian uang Grady. Kode ini dirancang untuk menghitung pecahan uang yang paling efisien, baik dari jumlah lembar atau koin paling sedikit, untuk suatu jumlah kembalian, menggunakan pendekatan algoritma Grady. Pada bagian 1, fungsi kembalian Grady, jumlah kembalian dan juga pecahan tersedia. Bahasa pemrograman baris ke-1, di mana ini mendefinisikan sebuah fungsi bernama kembalian Grady. Fungsi ini menerima dua argumen. Yang pertama, jumlah kembalian, di mana total angka uang yang harus dikembalikan merupakan jumlah total uang yang harus dikembalikan. Argumen yang kedua, yakni pecahan yang tersedia, merupakan sebuah daftar atau list nominal pecahan uang yang tersedia dalam laci, misalkan 1.500 dan 100 rupiah, dan lain sebagainya. Bagian ini adalah dokumentasi yang berfungsi untuk menjelaskan tujuan dari argumen yang terdapat dua argumen barusan dan nilai kembalian atau return. Ini sangat membantu untuk memahami fungsi tanpa harus membaca seluruh kode. Jadi argumen yang pertama, jumlah kembalian, di mana total uang yang harus dikembalikan berupa bernilai integer atau angka bulat atau nilai bulat. Yang kedua, argumennya pecahan yang tersedia. List merupakan list berisi nominal pecahan, berupa list berisi nominal pecahan uang yang ada, berupa list of in, yang bisa dikatakan dengan list dari bilangan bulat atau angka bulat. Return, list berisi pecahan uang yang digunakan untuk kembalian. Jadi dari kode program ini akan menghasilkan sebuah list yang berisi pecahan uang yang digunakan untuk kembalian sehingga memenuhi jumlah kembalian sesuai transaksi. Lanjut langkah pertama, pecahan yang tersedia pada baris ke-13. Ini adalah langkah kunci dari algoritma Grady. Baris ini mengurutkan daftar pecahan tersedia dari nominal terbesar ke terkecil. Misalnya, jika mengurutkan, kita menginput daftar pecahan, misalkan daftar pecahan di laci, kita menginput 100, 500, dan 1000. Maka, program akan mengurutkan menjadi 1000, 500, dan 100 rupiah. Karena di sini terdapat sort, jadi algoritma akan selalu mencoba menggunakan pecahan terbesar terlebih dahulu. Baris ke-15. Membuat sebuah daftar kosong yang akan digunakan untuk menyimpan pecahan-pecahan uang yang terpilih sebagai bagian dari kembalian. Baris ke-16. Membuat sebuah variabel yang akan menyimpan sisa uang yang masih perlu dikembalikan. Awalnya nilainya sama dengan jumlah kembalian total. Jadi sisa uang di sini akan menyimpan sisa uang yang masih perlu dikembalikan. Yang awalnya nilainya itu sama dengan ini jumlah kembalian. Baris ke-19. Ini adalah looping, pengulangan utama yang akan mengulang setiap nominal pecahan dalam daftar pecahan yang tersedia, yang sudah diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Input pecahan yang kita masukkan itu belum terurut dari yang terbesar ke yang terkecil, maka kode program ini akan mengeksekusi, melakukan loop utama, melakukan pengulangan agar yang kita input menjadi sebuah daftar pecahan yang diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Pada kode program baris 21, ini merupakan loop atau pengulangan bersarang yang merupakan inti dari keputusan Grady. Di dalam setiap iterasi for, yaitu untuk setiap jenis pecahan, loop while akan berjalan selama sisa uang yang perlu dikembalikan masih lebih besar atau sama dengan nominal pecahan saat ini. Jadi,
Kode program ini akan terus melakukan pengulangan sampai sisa uang atau kembalian lebih kecil dengan nominal pecahan yang saat ini. Akan terus melakukan pengulangan apabila kembalian masih lebih besar atau sama dengan jumlahnya dengan nominal pecahan saat ini. Baris ke-22. Jika kondisi while ini terpenuhi, pecahan bisa digunakan. Pecahan tersebut ditambahkan ke daftar hasil kembalian. Jadi apabila sudah dieksekusi pecahan sehingga bisa digunakan, maka akan disimpan di hasil kembalian. Lanjut kode program 23. Jumlah sisa uang dikurangi dengan nominal pecahan yang baru saja digunakan. Ini akan terus berulang sampai pecahan tersebut tidak bisa lagi digunakan karena sisa uang menjadi lebih kecil dari pecahan. Intinya di sini terus melakukan pengulangan sampai pengulangan tersebut menjadi sisa uang yang lebih kecil daripada pecahan. Kode program baris 25. Return hasil kembalian. Setelah loop 4 selesai, artinya semua jenis pecahan sudah diperiksa dan dieksekusi. Fungsi ini akan mengembalikan atau menghasilkan hasil kembalian yang berisi daftar pecahan uang yang akan digunakan sebagai kembalian. Pada bagian 2, baris ke-28, ini merupakan konstruksi umum di Python yang memastikan kodenya hanya akan dieksekusi jika file script dijalankan langsung, bukan saat diimpor sebagai modul di program lain. Input jumlah kembalian. Baris ke-32, membuat loop tak terbatas agar program terus meminta input sampai inputnya valid. Jadi, kode program di sini akan meminta pengguna untuk memberikan input berupa pecahan yang tersedia sampai inputan tersebut valid atau sesuai. Try expert value error. Ini adalah blok penanganan kesalahan di mana try yakni mencoba mengeksekusi, kemudian input menampilkan pesan kepada pengguna dan sekaligus menunggu pengguna agar mereka mengetikkan sesuatu sehingga mereka melakukan input, di mana inputan tersebut harus berupa string atau angka, tidak boleh kata atau huruf. Kode program baris 35. In uang kembalian STR mencoba mengkonversi string input atau angka menjadi sebuah bilangan bulat atau integer. Jika pengguna memasukkan teks bukan angka atau string, maka menyebabkan value error. Baris program 36. Melakukan validasi tambahan untuk memastikan jumlah kembalian tidak negatif atau kurang dari 0. Kode program 39. Jika input sudah valid berupa angka positif, looping atau pengulangan akan berhenti. Kode program tidak akan meminta kembali inputan kepada pengguna, tetapi akan mengeksekusi inputan dari pengguna tersebut. Except value error. Baris ke-40. Apabila inputan dari pengguna gagal karena bukan sebuah angka atau string yang dimasukkan, maka kode tersebut akan mencetak pesan kesalahan dan loop while akan berlanjut. Maka kode program di sini selain menampilkan pesan error juga akan meminta kembali agar pengguna memberikan atau mengetikkan sebuah inputan berupa string atau angka. Input pecahan yang tersedia. Logikanya mirip dengan input sebuah kembalian, namun sedikit lebih kompleks karena melibatkan daftar pecahan. Kode program baris 45. Meminta pengguna agar memasukkan pecahan, akan tetapi dipisahkan dengan koma. Misalnya 100, 500, 1000 rupiah. Kode program baris 49. Memecah string input menjadi daftar string berdasarkan koma. Setelah pengguna menginput, maka kode program akan memecah string angka menjadi sebuah daftar string. Dari yang seperti ini akan diolah menjadi seperti ini. Selanjutnya, ini merupakan list comprehension. Ia mengulang setiap string pecahan, menghilangkan spasi di sekitar nominal dari fungsi ini, lalu mengkonversinya menjadi integer. Hasilnya adalah daftar integer, misalnya 100, 500. Jadi, dari string seperti ini, maka kode program akan mengolahnya kembali sehingga hasilnya adalah sebuah daftar integer yang hasilnya akan seperti ini. Kode program baris 50. Memeriksa apakah daftar pecahan kosong.
Kode program baris 52. Setelah pengguna menginputkan beberapa pecahan yang tersedia di laci, maka kode program akan mengkonversi data ke set untuk secara otomatis menghilangkan nilai-nilai duplikat. Kode program 56. List akan mengkonversi set menjadi sebuah daftar, dan sorted akan mengurutkan daftar yang sudah unik. Meskipun fungsi greedy akan mengurutkan lagi, ini membuat tampilan input lebih rapi. Break value error. Sama seperti sebelumnya, untuk memastikan input pecahan valid. Jadi akan menampilkan pesan error apabila pengguna menginputkan sebuah inputan bukan angka atau string. Jadi akan menampilkan pesan error. Mari kita coba mengeksekusi sebuah programnya. Kita bisa ketikkan py, sesuaikan dengan judul filenya atau nama filenya, pengembalian, kemudian kita klik enter. Apabila tidak berhasil mengeluarkan seperti ini, maka kita perlu close terlebih dahulu. Kita masuk pada folder di mana file kode program tersebut disimpan. Kemudian kita klik di atas ini, merupakan lokasi di mana file program tersebut disimpan. Kemudian kita ketik cmd, kemudian kita klik enter. Kemudian kita akan masuk ke terminal. Lanjut kita akan mengetik kode dot spasi titik, kemudian enter. Maka kita langsung diarahkan ke aplikasi VS Code, di mana saya di sini menggunakan VS Code, dan akan langsung masuk ke kode program yang kita inginkan. Setelah masuk di kode program, kita pilih titik 3 di atas ini, kemudian terminal, dan pilih new terminal. Kita masukkan py sebagai perintah untuk memanggil sebuah kode program. Kemudian kita ketikkan sesuai nama file kode program .py. Kemudian kita enter. Kemudian sesuai dengan perintah, masukkan jumlah kembalian yang harus diberikan. Misalkan kita dibutuhkan Rp5.400. Kemudian enter. Masukkan pecahan uang yang tersedia, pisahkan dengan koma. Misalkan pecahan 1.000, 100, 2.000. Kemudian kita enter. Jadi kode program di sini akan memberikan respon. Jumlah kembalian yang harus diberikan adalah 5.400 sesuai keinginan yang saya inputkan barusan. Kemudian pecahan yang tersedia yang sudah terurut dari yang terkecil ke yang terbesar, yakni Rp100, Rp1.000, dan Rp2.000. Solusi dari algoritma greedy. Pecahan yang digunakan adalah 2.000, 2.000, 2.000 dengan jumlah 2, 1.000 dengan jumlah 1, dan Rp100 dengan jumlah 4. Maka total jumlah koin atau lembar 7 buah dengan nilai kembalian total yakni 5.400. Cukup sekian, terima kasih.